Hari ke-9 proses evakuasi Sriwijaya Air SJ182 masih berfokus pada jenazah, serpihan pesawat, dan memori CVR. Untuk mempermudah proses evakuasi, TNI Angkatan Laut membagi lokasi menjadi 4 bagian kuadran. Untuk mempermudah pencarian serpihan pesawat dan jenazah, TNI Angkatan Laut membagi sektor-sektor pencarian yang terbagi dari Tim Lamber Denjaka dan Yutavip 1 Marinir. Pembagian kafling atau sektor di setiap bagian dibagi menjadi 4 bagian kuadran yang dipersempit 30 meter kali 30 meter di setiap kuadrannya. Pembagian kuadran ini dimaksudkan agar proses pencarian di dasar laut lebih fokus dalam pencarian jenazah dan memori CVR, serta tidak terjadi penumpukan penyelam saat di dasar laut yang membuat lumpur di dasar laut tetap tenang. Kami beserta Basarnas telah menyimpulkan untuk mempersempit ruang pencarian dengan luas 30 meter kali 30 meter yang dibagi dalam 4 kuadran. Ya, kuadran pertama dilaksanakan penyelaman oleh tim Basarnas beserta Polri. Kuadran kedua dilaksanakan penyelaman oleh tim dari Denjaka dan Taifib. Kuadran ketiga dilaksanakan oleh tim dari Kopaska, dan kuadran keempat dilaksanakan penyelaman dari tim dari Dislambair. Hasil yang didapat yaitu berupa serpihan dari pesawat Sriwijaya yang saat ini dapat rekan-rekan lihat sebagian sudah berada di KRI Kurau. Kemudian juga ditemukan body part dari korban yang ikut dalam penerbangan. Hal yang menonjol hari ini antara lain adalah ditemukan paspor, STNK, dan KTP dari korban. Pencarian kokpit voice recorder atau CVR hingga saat ini terus dilakukan agar KNKT bisa segera menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Menurut Deputi Bidang Operasi dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan Basarnas, CVR sulit ditemukan karena sudah tidak lagi memancarkan sinyal. Informasi terkait CVR yang telah ditemukan kemarin ternyata hanya berupa bagian luarnya saja, bukan bagian memori. CVR sampai dengan sekarang belum ditemukan. Sempat kemarin ada informasi bahwa telah ditemukan, itu saya lihat dan sudah saya koordinasikan dengan pihak KNKT, itu merupakan casingnya saja, jadi terlepas daripada intinya daripada CVR tersebut. Dalam kasus CVR Sriwijaya Air SJ182, ULB ditemukan terpisah dari CVR. Dengan demikian CVR tidak lagi bisa dilacak melalui sinyal dari ULB tersebut. Dan pencarian harus dilakukan secara manual. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyelam TNI Angkatan Laut Denjaka, Kopaska, dan Dislam Air mengangkat casing dan baterai dari kokpit voice recorder atau VCR Sriwijaya Air 182 di perairan Kepulauan Seribu. Namun pencarian masih terus berlanjut untuk mencari memori atau data yang berada di dalam CVR Sriwijaya Air SJ182. Beaconnya kemarin juga sudah kita temukan. Tinggal kita cari memorinya. Ya, memorinya, datanya semua ada di situ. Kita sudah dari pagi jam 7 tadi pagi sudah mencari, namun kesulitannya ada. Visibility di bawah air ini terbatas. Kita sudah menggunakan senter yang tembus lumpur. Pasukan penyelam TNI Angkatan Laut juga mengangkat bagian-bagian pesawat dan barang-barang pribadi milik korban, seperti pakaian dan dompet dengan isi yang masih lengkap. Sebelumnya, black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 bagian flight data recorder ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lanjang, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta oleh tim penyelam TNI Angkatan Laut pada 12 Januari 2021. Setelah dilakukan serah terima dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Basarnas Bagus Puruhito kepada Ketua KNKT Suryanto Cahyono, black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan informasi
kepada saya bahwa sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan di wilayah yang sudah ditandai telah ditemukan bagian dari flight data recorder jam 14.00. Flight data recorder merupakan bagian dari kotak hitam pesawat yang merekam data 25 jam terakhir perjalanan pesawat berupa ketinggian, kecepatan hingga arah pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan.